Assalamualaikum teman-teman, selamat pagi. Ya, kita ngevlog lagi. Wah, gelap deh. Kita ngevlog lagi teman-teman. Kemarin ramai banget yang bikin, yang kita upload video tentang BYD Apps ya, yang bisa jalan sendiri. Nah, ada beberapa yang tanya-tanya, akhirnya perlu dicoba nih pagi ini teman-teman. Oke, saya mau coba. Kalau kita udah hidupin dari BYD Apps itu, kita buka kuncinya kan kita langsung bisa driving mobil ya, kita bisa bawa mobil tuh kemanapun gitu kan. Nah kalau misalkan dari BYD Apps tiba-tiba lagi jalan itu saya lock, atau misalkan saya matikan AC-nya gitu, atau saya nggak tahu apa sih nanti yang muncul di notifikasinya, mungkin nanti saya minta tolong istri aja untuk matikan lewat aplikasi saat mobil saya bawa jalan gitu ya. Langsung aja yuk teman-teman, biar nggak panjang-panjang lebar, kita coba aja ya seperti apa ya. Oke, saya siapin dulu BYD Apps-nya. BYD Apps-nya saya buka kuncinya teman-teman ya. Saya langsung buka kuncinya. Oke, 1, 2, 3. Saya buka kuncinya. Oke. Oke, sudah kebuka tuh. Suaranya ceklek gitu. Oke, nanti ini biar saya taruh di sini ininya. Handphonenya. Biar istri saya nanti kita telepon-teleponan. Pokoknya telepon-teleponan lah di jalan nanti ya teman-teman. Yuk kita langsung masuk mobil aja yuk. Sekarang pintu sudah saya buka. Halo Rafka, ikut ya kamu ya, nanti pegangin handphone ya. Ini udah pintu udah saya buka teman-teman, karena memang saya coba setting di head unit. Di head unitnya itu di setting dia tidak auto on ya saat pintu dibuka gitu. Jadi harus dipencet tombol start dulu. Saya bikin karena banyak yang nanya, Om bagaimana kalau di auto on itu di disable gitu ya. Ini saya lagi dalam ke disable ya. Nah kan tadi kunci udah dibuka lewat aplikasi, sekarang saya pencet rem, saya start. Nah lihat tuh ya, tetap mau ya. Jadi saya nggak bawa kunci sama sekali. Ya teman-teman, saya kecilin dulu. Pokoknya ini benar-benar dibuka lewat aplikasi aja gitu ya, tetap bisa jalan. Oke, bantuin ya. Pakai sabuk pengaman udah dong. Nah sekarang papa dulu pakai. Oke, kita coba jalan sekarang ya. Kita coba jalan. Kita mundur nih, liatin ya teman-teman. Kita nggak bawa kunci, nggak bawa apa, cuman dihidupin aja tadi lewat handphone. Udah dibuka kuncinya. Karena dia tidak auto on saat dibuka, tapi tetap lewat start stop masih bisa kita. Nah sekarang kita bawa lari nih mobil ceritanya gitu kan. Oke, kita bawa lari. Nanti saya minta tolong, saya telepon istri saya gitu ya, aplikasinya tolong diapain lah, di onin, di offin, saya nggak tahu. Oke, sekarang kita dia otomatis ngunci loh nih ya. Di aplikasi saya nggak tahu tuh bagaimana, yang jelas ini udah otomatis ngunci kan, jangan jalan dia otolok ya. Oke, kita telepon yuk istri saya. Oke, saya loudspeaker ya. Oke, saya loudspeaker teman-teman. Coba. Halo Ma. Nah sekarang coba Ma, posisinya sekarang dicoba untuk di lock mungkin. Coba dipencet tombol locknya. Oke. Apa tulisannya? Buka kunci jarak jauh diperlukan untuk penggunaan berikutnya setelah penguncian jarak jauh saat berkendara dihidupkan. Aduh, bingung ya teman-teman ya, maksudnya apa itu? Oke, coba. Oke, gimana? Sekarang kalau misalkan buka pintu bisa nggak? Buka pintu, coba mau tahu. Buka pintu. Ya, dibuka. Apa tulisannya? Saat berkendara bergerak, fungsi remote control dinonaktifkan. Oh oke. Jadi saat kendaraan bergerak teman-teman ya. Jadi saat kendaraan ini bergerak, itu fungsi remote control lewat aplikasi itu dinonaktifkan. Jadi ya nggak bisa ya teman-teman ya lewat aplikasi ya kalau lagi keadaan bergerak begini. Coba sekarang matikan AC, bisa nggak? Coba matikan AC. Oke. Sama tadi perintahnya gitu. Saat kendaraan bergerak, Oke. fungsi itu deh pokoknya. Oke. Jadi gitu teman-teman ya. Jadi saat kendaraan bergerak itu memang lewat remote aplikasi nggak bisa gitu. Jadi ya kalau teman-teman kemarin banyak yang nanya, Om setelah udah dibawa mobilnya
mungkin matiin aja gitu kan. Ya nggak bisa dimatiin teman-teman, di lock juga nggak bisa karena memang udah nge-lock kan kunci mobilnya, di unlock juga nggak bisa juga, dan dimatikan AC-nya juga nggak mau juga. Jadi intinya aplikasi itu nggak jalan gitu ya. Nah seperti itu teman-teman. Kita udah coba ini ya, ini menjawab buat teman-teman yang kemarin padahal kan rame tuh. Oke Ma, terima kasih Ma. Oke. Yo, Assalamualaikum. Salam. Oke teman-teman, jadi nggak bisa ya, intinya udah pasti nggak bisa kalau sudah. Tapi memang sih fungsi GPS pasti masih jalan, fungsi GPS pasti jalan, nggak mungkin enggak gitu ya. Maksudnya lokasi terkini di mana mungkin itu bisa update teman-teman. Jadi kita kalau mobil misalkan tadi ada yang bawa ya mungkin kita masih bisa itu. Tetapi kan sekali lagi nanti kita ngobrol lah ya, kita pulang dulu, kita balik lagi, nanti kita ini ya Dek, oke? Iya. Iya. Nafkah ikut bocil ikut. Oke teman-teman, kita sampai nanti kita ngobrol ya, kita ngobrol singkat. Oke, kita udah sampai lagi di lokasi rumah. Oke, sip. Hup. Oke, saya parking dulu teman-teman. Sudah parking ya. Oke, kita gini teman-teman. Pertama, karena kemarin rame, saya bikin konten tentang ini, dan ini saya buat video lagi. Ya apa ya, videonya menjawab banyak yang nanya kalau dimatikan dari jarak jauh bisa apa enggak setelah dibawa dan segala macamnya. Intinya nggak bisa ya teman-teman ya. Jadi kalau mobil dalam keadaan jalan, ya dia nggak bisa diapa-apain gitu ya. Coba sekarang kalau misalkan kita coba lagi teman-teman ya. Kita coba lagi misalkan dalam keadaan parking ya. Kita coba dalam keadaan parking kali ya. Atau gini aja, ini kan udah dalam keadaan parking ya. Ini kan dalam keadaan parking ya. Kita telepon lagi, coba kita telepon lagi. Nah, ini kan udah dalam keadaan parking nih. Seolah saya lagi parking nih, di mana nih gitu kan. Orangnya itu lagi ngambil mobil saya dan berhenti di Indomaret lagi belanja. Kita coba telepon lagi aja. Coba yuk. Coba. Kalau di halo Ma. Ya. Iya Ma, coba lagi dong sekarang. Buka aplikasinya. Oke, masih bisa buka aplikasinya. Nah, sekarang kan Papa lagi parking nih, ceritanya lagi di mana lagi parking. Nah, bisa nggak coba sekarang dimatikan mobilnya, di lock? Di lock. Ini sih masih lock sih, coba mau tahu aja. Oke. Di lock. Oke, coba. Oh, jadi dia tetap ngelock tapi barusan bunyi teman-teman, bunyi kayak apa? Kayak klakson ya. Oke, sekarang coba mah kalau AC-nya dimatikan. Tombol lambang shutdown AC dimatikan. Oke. Mati teman-teman. Ngelipet tuh. Mati dan ngelipet ya. AC masih nyala tapi. Tuh, mati tuh, AC nyala nih. Tapi AC nyala sesaat, kayaknya cuman untuk apa? Buka ventilasi ya. Tapi masih nyala ternyata, baru tahu nih. Kalau kita matikan AC kayaknya cleaning ya. Ada fitur cleaning yang otomatis tuh teman-teman ya. Ya intinya nih saya masih di dalam, dia bisa dikunci sih teman-teman gitu ya. Tapi kalau saya buka mungkin alarm nih. Kalau saya buka mungkin alarm ya. Mungkin gitu ya. Coba kalau saya pencet rem, nggak mau. Saya onin, nggak mau juga sih emang. Cuma kalau saya buka dari dalam, ini pasti alarm nih. Mungkin gitu ya. Daripada terbunyi alarm ya, intinya sih kalau dalam keadaan parking dia bisa dimatiin lah intinya gitu. Tapi ini AC nyala terus, masih nyala nih blower AC. Mungkin ini fasilitas cleaning teman-teman. Jadi dia biasanya gitu saat shutdown ada fasilitas cleaning. Mungkin gitu ya, saya nggak tahu nih. Saya nggak tahu apakah nanti dia berapa menit dia akan mati atau seperti apa gitu ya. Aduh kalau saya buka takutnya alarm ya. Atau halo Ma. Ya. Masih di situ kan? Coba kita keluar yuk, mobil yuk. Oke. Ya buka itunya. Ya. Oke, udah. Ya. Teman-teman, nanti kalau misalkan bunyi alarm biar nggak berisik di tetangga, siapin kunci ya, siapin kunci dari jarak jauh. Ini kan kebetulan saya di depan rumah teman-teman. Kunci ini aja, siapin kunci untuk di unlock gitu. Siapin kunci untuk di unlock karena pasti akan berisik ya. Karena takutnya ada yang buka paksa kan gitu ya.
Oke teman-teman, saya coba buka dulu ya. Kita coba buka, tunggu deh. Biar mama siapin kunci dulu. Karena ada kuncinya? Ada. Oke, deketin sini, jangan deket-deket banget. Oke, siapin unlock ya kalau bunyi ini ya, bunyi alarm ya. Oke teman-teman, lama takut. Papa duluan. Mama duluan, takut anak saya teman-teman untuk buka. Paling bunyi alarm aja berisik. 1, 2, 3. Lanjut lah. Oke, dah benar teman-teman, bunyi alarm barusan ya. Oke. Ya pasti memang begitu sih. Oke ya, intinya sih kita bisa matikan. Kalau memang kita mungkin mobil dibawa orang gitu kan. Ini tapi kalau dalam catatan dia lagi posisi P ya. Jadi kalau kondisi P ya kita bisa matikan gitu sih sebenarnya gitu sih. Ya tinggal nanti kita kejar gitu. Oke lah, kita ngobrol nanti di luar ya. Gerah soalnya nggak ada AC-nya nih. Oke, gitu teman-teman. Kita udah ambil data tadi tuh seperti itu ya. Jadi intinya ya seperti video saya kemarin, intinya BYD Apps ini kalau kita buka unlock mobil dari aplikasi, ada orang buka pintu masuk ke dalam, baik itu auto on-nya itu di disable atau di enable, intinya mobil itu bisa dibawa jalan. Intinya gitu dulu ya. Jadi biar teman-teman tahu. Nah, masalah safety atau tidaknya nanti teman-teman kan kemarin udah rame itu komen ya kan. Kalau saya pribadi itu tidak aman gitu ya. Kalau saya pribadi itu tidak aman. Harusnya sih dijadikan Bluetooth key lah. Jadi seperti mobil-mobil EV saya yang lain ini jadi Bluetooth key. Jadinya harus ada handphonenya di mana mobil tetap harus mendekat juga. Jadi jangan cuman di unlock aja habis itu orang bisa bawa gitu ya. Itu bahaya teman-teman. Menurut saya safety-nya kurang dan itu harus dibenahin menurut saya loh ya. Karena ada beberapa yang komen ya mungkin sales-sales BYD gitu, saya nggak nyalahin dia, dia ya yang apa yang dikasih tahu ya mungkin seperti itu, tetapi nggak boleh defense juga gitu. Sebagai sales nggak boleh defense juga kalau memang menurut kita pengalaman para user mobil EV ini bilang itu tidak baik. Menurut saya sih ya harus mereka pikirkan juga gitu ya. Kenapa saya bilang nggak baik? Contoh nih teman-teman ya. Semisal nih teknologi ini ya namanya orang ya, orang-orang jahat, kita ngomong orang jahat lah ya. Orang-orang jahat tahu ada teknologi ini di BYD. Nah, semisal nih ya, ini jangan sampai terjadi ya teman-teman ya. Dan ini disclaimer, saya bukan untuk mengajari ya. Ini hanya mencontoh, misalkan bercontoh. Misalkan saya lagi di luar kota. Saya lagi keluar kota, tiba-tiba orang rumah ya dalam kondisi terpojok gitu ya tanda kutip dirampok misalkan gitu. Dia tahu ada teknologi ini, dia tinggal suruh bilang, tolong bilang, anggap dikalungin celurit atau dikasih ditodong senjata gitu kan. Tolong bilang, Bapak, kamu mau ambil barang di mobil. Nah, misalkan begitu ya, kamu mau ambil barang di mobil, tolong buka, suruh bukain. Mau nggak mau kan kunci kan nggak ada. Kalau kunci dikasih tahu ya langsung dibawa kan gitu kan. Nah, nggak ada kunci mana, mau namanya dia mau nyolong mobil kan, kunci mana ya, kunci nggak ada kan gitu kan. Ya udah bilang, Bapak bukain pokoknya ya, dibuka kan, di unlock. Nah setelah di unlock dibawa kabur kan, bisa aja begitu gitu kan. Setelah bapaknya unlock, mau ambil barang, Pak ada yang ketinggalan di mobil, di unlock, udah bisa jalan gitu kan. Sementara orang rumah udah nggak bisa nelpon lagi gitu kan. Nah setelah itu mobil itu setelah udah dibawa, kalau kondisinya tidak dalam kondisi parking, nggak bisa dimatikan kan, tadi udah kita kasih contoh. Terus mobil itu, pengalaman saya mobil EV pernah ada yang hilang karena saya di komunitas, saya tahu gitu kan. Nah jadi dan itu nggak ketemu teman-teman. Bayangin mobil EV hilang yang sudah ada teknologi GPS-nya itu hilang dan nggak ketemu teman-teman. Kenapa? Bisa aja orang yang paham tentang T-Ice mobil T-Box-nya di mana gitu kan, dia tahu SIM card-nya dicopot atau GPS-nya dijammer, masuk ke dalam basement, nggak bisa baca GPS, akhirnya dipretelin dan segala macamnya. Itu mungkin saja terjadi. Jadi menurut saya harusnya tidak aman. Better handphone harus dijadikan Bluetooth key. Jadi nggak cuma sekedar itu ya. Ya walaupun kalau kejadian ya bisa aja kita langsung track di mana mapnya.
mapnya di mana kita kejar ya. Ya kalau sempet ngejar gitu kan. Ya kalau orang rumahnya nggak disekop bisa ngabarin bapaknya gitu kan. Nah itu menurut saya ya security-nya harus diperbaiki lagi ya teman-teman ya. Intinya itu. Jadi teman-teman harus tahu ya bahwa kita bukan jelekin aplikasi ini, fitur ini bagus. Memang untuk mempermudah benar sekali, tetapi teman-teman ya, tetapi ya security-nya kalau bisa sih diperbaiki lagi supaya teman-teman para owner itu user aman, tambah aman lagi lah intinya begitu teman-teman. Gimana ya? Tadi udah jelas udah coba ya bahwa kita nggak bisa matiin mobil kalau selama berjalan, mau komen apapun nggak bisa karena mobil itu lagi berjalan. Intinya secara remote tuh nggak bisa. Tapi kalau mobilnya sudah parking, dia bisa dikunci, bisa dimatikan AC-nya, bisa. Bahkan tadi kalau kita buka ya ada alarm dan segala macam. Sebenarnya itu safe. Jadi ya misalkan mobil diambil orang dibawa atau dibawa anak sendiri deh, jangan ngomong bawa ini. Oke. Pokoknya kita coba terus kan, semoga dia lagi parking kan, setelah itu kita kunci, udah dia nggak bakal bisa buka lagi kan, dan dia nggak bakal bisa masuk lagi. Atau kalau dia lagi posisi di dalam, dia lagi parking, ya dia pasti akan alarm kayak tadi gitu kan, pasti itu safe juga. Tapi kalau kita ketahuan segera, nggak ketahuan segera, gitu kan, bapaknya santai aja, oh udah dibukain pintunya gitu kan, dianggap mengambil ini dan segala macamnya, ya sudah, intinya mobil itu terlanjur dibawa jauh, GPS sudah nggak bisa di-track, ya udah jadi pretel-pretelan ya kita nggak tahu teman-teman. Oke gitu ya teman-teman ya. Jadi ya kita sama-sama coba apakah ini baik gitu atau memang harus diperbaiki ya kita nggak tahu. Kita yang penting bikin konten seperti ini biar teman-teman tercerahkan gitu ya. Oke teman-teman, hari ini cukup. Sampai ketemu lagi di vlog kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.